Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegalrejo Yogyakarta dalam edisi Embun Pagi saat ini tanggal 24 Desember 2025. Kita akan menghidupi tema tentang tanggap atau respon mengacu dari bacaan Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 20. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan pewartaan sabda kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita meneduhkan diri, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus agar sabda yang boleh kita dengar sungguh tidak hanya kita rasakan tetapi juga kita lakukan dalam keseharian kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur dalam kebersamaan kami saat pagi hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Melalui berkat Tuhan di Radio Petra ini, kami akan bersama mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Terlebih kami menyambut sukacita Natal yang boleh kami rasakan pada kesempatan saat ini. Oleh karena itu, berkatilah ketika kami hendak mendengarkan sabda-Mu untuk memulai hari kami. Kami percaya bahwa sabda-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami penuh percaya melalui kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam keseharian kami. Dengan penuh rasa syukur kami sambut pewartaan sabda-Mu, sebab kami memohonnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 20. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian yang demikian. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain,
marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kabar di hari ini? Kiranya dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, terlebih saat ini tanggal 24 Desember ya, yang saya yakin sudah ada yang merayakan Natal, ada yang mungkin masih nanti malam atau besok itu puncak perayaan Natal. Oleh sebab itu, yang pertama saya mengucapkan selamat hari Natal dulu kepada seluruh pendengar Radio Petra, sahabat Petra dimanapun berada. Kiranya damai sukacita Natal senantiasa memayungi kehidupan kita sehingga kita menjadi agen-agen pembawa kabar sukacita dan menjadi berkat di sekitar kita. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama menyambut sukacita Natal ini adalah soal tanggap atau respon begitu. Nah, di bacaan kita fokus pada tanggap atau responnya gembala-gembala ya, mendapat kabar sukacita ketika para malaikat itu menyampaikan kabar gembira bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, sehingga itulah yang kemudian direspon oleh para gembala itu menjadi warta kesukaan, warta kegembiraan yang mengubah kehidupan para gembala. Nah, tapi sebelum sampai jauh di sana, sahabat Petra yang terkasih, memang hidup ini sebetulnya adalah soal tanggap ya, soal respon ya, soal kepekaan begitu. Bagaimana kita menjadi cepat mengerti terhadap segala sesuatu, karena arti tanggap itu kan cepat mengerti, menjadi pribadi yang peka, responsif terhadap suatu keadaan, situasi atau informasi ya, sehingga memiliki kemampuan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, eling lan waspada begitu, menyesuaikan diri dengan cepat, kemampuan penyesuaian diri sehingga mampu mengambil tindakan yang tepat untuk memahami setiap proses yang ada sehingga respon yang akan dilakukan, dikerjakan itu menjadi sangat efektif. Sehingga menurut saya memang dunia itu butuh orang-orang yang PK ya, orang-orang yang cepat mengerti, yang responsif terhadap situasi dan kondisi. Nah, bukankah kalau manusia itu kehilangan kepekaan begitu ya terhadap kondisi dan situasi, itulah yang kadangkala menjadi persoalan, menjadi masalah. Atau dalam bahasa Jawanya itu kalau manusia itu tidak dong atau tidak mengerti, bebal, dablek begitu dalam bahasa Jawanya, tentu akan menjadi persoalan-persoalan yang menimbulkan masalah demi masalah. Maka kalau kita berandai-andai, kita punya dalam keluarga sajalah, dalam keluarga ya sahabat Petra yang terkasih, kita punya suami tapi suaminya nggak peka, nggak
cepat dong gitu, nggak cepat mengerti segala sesuatu yang memang butuh segala respon yang cepat. Itu dapat dibayangkan seperti apa. Atau punya istri yang juga tidak PK kan gitu. Atau punya anak juga nggak mengerti-mengerti, dijelaskan berulang kali tetapi tidak dong gitu. Itu kan menjadi persoalan dalam kehidupan ini. Apalagi dalam kapasitas besar, ya tidak punya kepekaan, ya tidak punya rasa tanggap terhadap segala sesuatu yang harusnya segera direspon, itu akan jadi masalah. Contoh misalnya para pemimpin yang tidak peka terhadap kondisi kesengsaraan masyarakatnya, malah justru hidup dalam foya-foya gitu, tidak peka terhadap situasi dan kondisi, sehingga kebijakan-kebijakan yang tidak peka terhadap masyarakat yang memang sebetulnya membutuhkan kebenaran dan keadilan, tetapi lebih pada mementingkan diri, rakus, bebal untuk dirinya. Nah, ini akan menimbulkan bencana dalam kehidupan ini. Atau ketika manusia sudah tidak lagi peka mendengarkan suara alam, lebih memilih merusaknya, mengeruknya, mengeksploitasinya, justru yang terjadi ketika alam itu mengeluarkan tanda-tanda yang justru nanti menimbulkan bencana, kita tidak lagi peka. Nah, itu akan menjadi masalah yang besar dalam hidup ini dan mencelakakan, bahkan menjadi bencana terhadap manusia itu sendiri karena tidak peka atau peka terhadap situasi dan kondisi. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, betapa hidup ini menjadi penting untuk kita tanggap ya. Maka ada tanggap bencana gitu ya. Ada tanggap terhadap segala situasi dengan lebih baik, itu memang dibutuhkan. Menjadi murid ya murid yang tanggap, menjadi mahasiswa yang tanggap. Kita menjadi orang Kristen ya harusnya menjadi orang Kristen yang tanggap, yang dong akan tugas dan panggilannya. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini, melalui bacaan ini, tentu kita diajak belajar dari gembala yang dong, gitu, yang mengerti, cepat mengerti PK terhadap kabar sukacita itu. Teks itu mengatakan, begitu kabar itu disampaikan, janganlah takut dan seterusnya, itu sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang bedung dan berbaring dalam palungan. Wah, itu dan seterusnya. Mereka sangat responsif sekali. Para gembala tidak berdebat terlalu panjang. Mereka segera lalu membuktikan apakah kabar itu benar adanya, dan sungguh respon yang baik itu tentu berbuah manis juga ketika para gembala juga menjumpai bayi Yesus yang telah lahir itu, sehingga menjadi kesukaan besar, sehingga para gembala dalam teks itu dikatakan kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Menarik, sahabat Petra yang terkasih, para gembala tidak berhenti menjadi penonton ya, penonton akan peristiwa sukacita itu, kabar gembira itu, tetapi sekaligus para gembala itu mengalaminya dan menceritakan kegembiraan sukacita Natal itu dalam kehidupannya, sehingga para gembala memiliki respon yang baik. Dan justru image dari gembala yang waktu itu, sahabat Petra yang terkasih,
cenderung tidak diperhatikan, bukan siapa-siapa gitu ya, tetapi justru dipakai Tuhan untuk menyatakan saluran berkat-Nya, warta kegembiraan bagi dunia, diawali dari gembala yang memang tidak pernah disebutkan namanya di sana, tetapi Tuhan berkenan memakainya menjadi saluran berkat. Bahkan para gembala berhasil menjadi tuntunan bagaimana merespon kabar sukacita Natal itu dalam kehidupan ini. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan kita, respon kita terhadap berita Natal atau sukacita Natal itu? Paling tidak mari kita memperhatikan dalam hidup ini, ketika kita merefleksikan Natal, acap kali sering kita terjebak menjadi Natal itu sebuah tontonan saja, sehingga ketika berhenti pada tontonan lebih tertarik pada situasi kondisi yang pengennya mewah, pengennya megah, pengennya luar biasa sekali, dirayakan sedemikian rupa, tetapi seringkali lupa untuk menjadi tuntunan, tidak peka terhadap situasi dan kondisi sekitar. Sehingga seringkali Natal berubah menjadi kesempatan untuk bersukaria, berfoya-foya begitu, menghabiskan banyak dana, dan seringkali efeknya ya anggarannya yang terlalu besar itu kadangkala tidak sukacita ya, kadangkala malah terjadi konflik begitu di internal, dan seringkali juga ada kesenjangan sosial kan gitu. Dalam realita kehidupan ini kita lupa untuk menjadi tuntunan ketika berita sukacita Natal. Bukankah Natal itu, kalau kita refleksikan dari gembala ya, gembala itu kan berhasil menjadi utusan yang baik, kalau boleh saya menyebut menjadi malaikat yang baik, karena kata malaikat itu kan utusan. Nah, para gembala kan juga diutus untuk mengabarkan kabar sukacita itu. Kemampuan merespon menjadi orang yang peka tadi, PK tadi, berhasil menjadi malaikat menurut saya para gembala itu, yang meskipun tidak disebutkan namanya, tetapi dia telah menjelma menjadi malak, menjadi utusan-utusan, menjadi kabar berita sukacita bagi dunia gitu. Sehingga hidup ini kan soal kualitas ya, soal kehadirannya, apakah menjadi berkat atau tidak. Maka melalui kesempatan saat ini, sahabat Petra yang terkasih, kita belajar dari para gembala. Mari Natal kita jadikan sebagai tuntunan kehidupan ya, agar kita menjadi pembawa kabar sukacita di sekitar kita, sehingga kehadiran kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Mari jangan menjadi got mampat bagi sesama ya. Got mampat itu artinya kehadiran kita malah menjadi penghalang, menjadi batu sandungan bagi pihak lain. Tentu tidak demikian. Mari kita menjadi malak ya, menjadi utusan-utusan, menjadi malaikat-malaikat seperti layaknya gembala yang juga menjadi utusan-utusan pembawa kabar sukacita itu, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih peka, lebih peduli, lebih tanggap terhadap situasi dan kondisi, dan kita mampu memilih dan memilah untuk kemudian hadir menjadi pembawa kabar sukacita. Diawali dari diri kita yang menurut saya berangkat menjadi pribadi yang peduli dulu, yang peka dulu. Mari kita lebih peduli terhadap sekitar kita. Kalau Natal itu adalah bagian kita untuk berbagi, ya mari berbagi sukacita. Saya tertarik kalau saudara-saudara kita yang lain kan sering
Kalau misalnya Lebaran itu berbagi-bagi berkat, ya Natal ini yo mari kita juga peka, kita merayakan sukacita tetapi untuk diri kita sendiri. Kapan kita berbagi pada tetangga, berbagi kepada saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan, apalagi dalam kondisi situasi saat ini banyak saudara-saudara kita yang terkena bencana ya, terlebih di Sumatera sana. Alangkah baiknya kalau kita peka. Mari jangan Natalan yang besar-besar menghabiskan dana dan seringkali ada kesenjangan sosial dan kadang-kala tidak menjadi tuntunan konflik yang terjadi. Mari peka untuk menjadi berkat, menjadi malak, menjadi utusan-utusan, dan mari peduli untuk juga berbagi, saling menolong, saling membantu, saling mengingatkan, sehingga justru Natal ini menjadi kesukaan besar karena kita hadir menjadi pembawa berkat, menjadi pembawa sukacita di sekitar kita, memberi harapan yang lebih baik untuk kehidupan ini. Oleh karena itu, sahabat Petra yang terkasih, selamat merayakan sukacita Natal bersama dengan keluarga dan teruslah menjadi pewarta-pewarta kegembiraan, jadilah berkat dimanapun berada, sehingga aliran sukacita Natal itu, berkat Natal itu bisa dibagikan dan menjadi sarana kita memuliakan Tuhan dimanapun berada. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau hadirkan melalui pembacaan saat ini. Kiranya kami menjadi pribadi yang lebih peka, lebih cepat mengerti, menjadi pribadi yang lebih tanggap terhadap situasi dan kondisi, terlebih kehadiran kami yang sebetulnya adalah pembawa kabar sukacita Natal itu, layaknya para gembala yang menjadi malak, menjadi utusan-utusan pembawa kabar gembira itu. Kiranya kami juga menjadi lebih peka untuk kehadiran kami membawa sukacita, membawa damai, kemurahan cinta kasih Allah untuk kami bagikan terhadap sekitar kami, sehingga daya Natal sungguh menjadi berkat di sekitar. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat merayakan sukacita Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin.